Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang dukungan sistem operasi. Adapun dari anggota kelompok kami ada Nisi dan Nurani Anwar, Sabina Arisa Putri, dan yang terakhir ada Safira Gunawan. Kita di sini mau membahas tentang yang pertama ada ikhtisas sistem operasi, yang kedua ada penjadwalan, manajemen memori Pentium, manajemen memori ARM, video yang berkaitan dengan sistem operasi, dan yang terakhir ada ayat Al-Quran juga yang berkaitan dengan sistem operasi itu sendiri. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama ada ikhtisas sistem operasi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi itu sendiri. Nah, secara garis besar, sistem operasi itu sebuah perangkat lunak yang terletak pada hard disk atau memori komputer yang bertugas untuk mengatur atau manajemen hardware dan software yang berada di dalamnya. Nah, sistem operasi ini dia tuh mengelola semua aktivitas komputer yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses, dan pengelolaan aplikasi. Secanggih apapun perangkat keras, jika tidak didukung sistem operasi, maka sistem komputer tersebut tidak akan ada manfaatnya. Jadi, kalau diibaratkan dia tuh kayak ruhnya manusia gitu. Nah, di sini ada sejarah perkembangan dari awal sistem operasi itu sendiri. Yang pertama ada generasi pertama nih, 1945 sampai 1955 ada vacuum tubes dan plug boards. Nah, waktu perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Nah, generasi kedua dari 1955 sampai 1965 ada transistor dan batch system. Memperkenalkan batch processing system yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi sistem operasi itu udah ada, contohnya kayak FMS dan IBS-YS. Nah, di generasi ketiga ini, dari 1965 sampai 1980 ada IC dan multiprogramming. Nah, di generasi ini, sistem operasi itu dikembangkan untuk melayani banyak pengguna sekaligus, di mana para pengguna interaktif berkomunikasi lewat terminal secara dari komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus dan multi-programming, melayani program sekaligus. Dan yang terakhir ada generasi keempat pada pasca 1980-an, yaitu ada PC atau personal komputer. Nah, sistem operasi ini digunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini juga pengguna telah dinyamakan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, di sini ada fungsi dari sistem operasi sendiri. Ini ada fungsi dasarnya. Yang pertama ada sebagai pengontrol konflik pengguna. Maksudnya apa sih sebagai pengontrol? Nah, untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna atau user melakukan atau menggunakan sumber daya yang sama, nah sistem operasi ini dia tuh mengatur nih pengguna mana sih yang harus mengakses suatu sumber daya terlebih dahulu. Jadi biar nggak ricuh juga. Yang kedua ada sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Ini fungsi-fungsi dari dasar sistem operasi. Sini ada fungsi sistem operasi yang secara umum. Yang pertama ada resource manager, dia mengelola sumber daya dan mengalokasikannya. Contohnya ada memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada interface, dia itu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat, user friendly. Yang ketiga ada koordinator, dia mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan diproses secara berurutan. Yang keempat ada guardian,
Dia menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Dan yang kelima ada gatekeeper. Dia sebagai pengendali hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa aja sih yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa aja yang dilakukan sistem. Nah, yang keenam ada optimizer. Dia penjadwalan masukan atau input oleh user pengaksesan basis data, proses komputasi, bahkan penggunaan. Yang ketujuh ada akuntan. Dia mengatur waktu CPU, pengguna memori, pemanggilan input atau output, disk storage, dan waktu koneksi terminal. Dan yang ke-8 ada server itu sendiri. Dia sebagai melayani pengguna komputer. Dan yang terakhir ada interpretasi untuk penerjemahan sebuah perintah dan instruksi antara pengguna dengan sistem. Contoh ada CPU, disk drive, memori, dan lain-lain. Nah, di sini ada komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi secara umum. Nah, komponen-komponen ini memiliki fungsi yang masing-masing berbeda. Yang pertama ada user interface. Dia sistem operasi yang mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Yang kedua ada kernel, perangkat lunak atau software yang berbentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program-program aplikasi secara aman dan mudah. Nah, ini kernel tuh sebagai komponen sistem operasi yang paling penting gitu. Soalnya dia kayak sebagai intinya gitu. Ini tadi ada file yang terbentuk atau jangka melalui sebuah sistem operasi. Jadi, file ini tuh isinya file-file yang dibutuhkan atau yang udah dijalankan oleh sistem operasi. Nah, jadi kalau misalnya habis dijalankan oleh sistem operasi, bahkan ditaruh di file ini gitu. Nah, sini ada cara kerja sistem operasi. Pada prosesnya, cara kerja OS, sistem operasi dalam suatu komputer itu ketika komputer dihidupkan, maka secara langsung akan memberikan sinyal ke operating system atau OS yang tersimpan melalui RAM dalam hard disk. Lalu bagian dari OS tersebut akan secara otomatis melakukan tugas untuk berkomunikasi dengan hardware dan kegiatan tersebut bernama kernel. Kernel yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Jadi kernel itu bagian penting karena dia eh, langsung gitu sama proses kerjanya. Dan bagian dari OS tersebut yang berperan dalam menghubungkan UI antar muka aplikasi dengan pengguna disebut shell. Nah, di sini ada 2 jenis shell yang terdapat dalam suatu komputer. Yang pertama ada command line interface yang merupakan shell berbentuk teks. Yang kedua ada GUI, graphical user interface yang merupakan shell berbentuk grafis. Nah, GUI ini dia tuh memberikan tampilan yang lebih interaktif. Jadi resolusi gambar dan jumlah warnanya juga yang dihasilkan dia lebih banyak. Nah, tergantung VGA, VGA atau video adaptor yang dimiliki oleh komputer. Jadi kebanyakan orang dia tuh sekarang menggunakan GUI. Soalnya dia tampilannya kan berbentuk grafis. Nah, di sini ada bagian-bagian dari OS itu sendiri. Yang pertama ada mekanisme boot. Dia meletakkan kernel ke memori kernel yang merupakan inti dari sistem ini. Yang kedua ada command interpreter. Dia bertugas dalam membaca input yang berupa perintah sekaligus menyediakan beberapa fungsi standar hingga dasar untuk dipanggil oleh aplikasi ataupun program dari perangkat lain. Yang ketiga dari search allocator. Dia bertugas untuk pengaturan dan pengalokasian sumber daya dari perangkat. Yang keempat ada handler. Dia bertugas untuk mengendalikan sistem dalam perangkat agar dapat terhindar dari pengguna research yang tidak diperlukan, bahkan agar terhindar dari error. Yang kelima ada driver, bertugas untuk melakukan interaksi dengan perangkat keras dan mengontrol kerja dari hardware. Nah, di sini ada contoh sistem operasi pada komputer. Yang pertama ada Windows. Kelebihannya ada user friendly, lebih mudah untuk digunakan pada proses instalasi. Nah, adapun kekurangannya, dia tuh rentan untuk terserang virus, terus berbahaya tinggi dan mudah untuk diretas. Dia juga tidak open source. Yang kedua ada Linux. Dia kelebihannya memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam pengembangannya karena digunakan oleh banyak orang dan tergolong sistemnya itu gratis. Dengan lisensi juga open source. Kekurangan itu di antara aplikasi yang digunakannya terbatas, instalasi OS-nya juga lumayan rumit, dan tidak cocok untuk pengguna baru atau awam.
Nah, ada Unix, kelebihannya itu gratis dan dapat dipakai secara cuma-cuma dan tidak mudah terserang virus. Tetapi Unix ini sistem operasinya yang kurang menarik dan tidak memiliki banyak driver. Yang keempat ada macOS, dia kelebihannya lebih stabil, keamanannya lebih tinggi, aman dari sentuhan virus, hingga tampilannya lebih ciamik yang biasa digunakan oleh kalangan pebisnis profesional. Nah, adapun kekurangan yang dipunya macOS itu dia tidak open source, harganya relatif lebih mahal, serta kurang optimal bila digunakan untuk gaming. Dan yang terakhir ada DOS, kelebihannya itu ringan dan tidak menghabiskan banyak memori, memiliki ukuran yang kecil dan minimalis, serta memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi. Kekurangannya itu belum adanya user interface, dan instruksi hanya berupa tulisan dan sangat sulit untuk digunakan. Jadi, di antara 5 ini, yang direkomendasikan itu biasanya Windows sih, soalnya dia user friendly juga kan. Nah, di sini contoh sistem operasi pada perangkat mobile. Yang pertama ada Android. Kelebihannya itu dia sifatnya open source, mendukung dalam penggunaan USB mesh storage, didukung oleh aplikasi yang terdapat di Google Play Store, dan memiliki sifat multitasking. Adapun kekurangannya, dia dengan mudah diserang oleh malware dan penggunaan baterainya sangat boros satu memakainya terlalu sering. Dua ada iOS. Kelebihannya itu dapat melakukan backup dan restore dengan cepat, dapat membuka API, serta konten yang dimilikinya sangat lengkap. Kekurangannya dia memiliki harganya terlalu tinggi sama seperti OS sebelumnya dan tidak tergolong open source. Yang ketiga ada Windows Phone, yaitu sistem operasi yang dikembangkan Microsoft dan tunjukkan untuk perangkat mobile dan merupakan wadah yang digunakan untuk pengganti Windows Mobile. Yang keempat adalah Symbian OS yang menjadi awal mula diciptakannya smartphone. Jadi ini awal-awalnya. Nah, saat ini penggunanya tidak banyak dan kalah tenar dengan OS-OS yang dimiliki Apple, Windows, maupun Android. Yang terakhir ini ada BlackBerry yang sempat banyak digunakan pada zamannya. OS yang dimiliki oleh BlackBerry tidak jauh berbeda dengan Apple yang hanya identik dengan satu perangkat saja. Biasanya ini tuh buat masalah bisnis dengan produk unggulan berupa BlackBerry Messenger. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu apa? Penjadwalan proses itu adalah suatu mekanisme yang terdapat pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Nah, urutan-urutan kerja itu dari mana? Urutan-urutan kerja itu dari perintah-perintah yang diberikan oleh user melalui perangkat-perangkat masukan atau input device. Tugasnya itu apa sih? Tugas dari penjadwalan yaitu untuk memutuskan proses apa saja yang harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu akan berlangsung. Nah, dia itu dengan sasaran utama adalah untuk optimasi kinerja sistem komputer dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga kinerja komputer itu benar-benar optimal. Lanjut, di sini ada kriteria penjadwalan. Yang pertama itu ada fairness. Fairness itu adalah proses-proses yang masuk ke dalam penjadwalan nantinya harus diperlakukan sama. Jadi setiap proses itu uh, dibagi adil. Jadi setiap proses punya jadwal layanan prosesor masing-masing gitu. Jadi semuanya adil, kedapatan jadwal, tidak ada yang kedapatan gitu. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi adalah waktu proses yang dihitung dengan perbandingan antara waktu processing dengan total waktu operasi dari sistem komputer. Jadi dari sini dapat diketahui seberapa efisien uh, si proses itu yang sedang berjalan gitu.
seberapa efisien sih penjadwalan yang diberikan kepada proses-proses yang sedang berjalan. Nah, yang ketiga ada respon time. Respon time adalah waktu yang dibutuhkan oleh prosesor untuk menanggapi proses-proses yang masuk ke dalam penjadwalan. Yang pertama dia itu ada dibagi dua ya. Yang pertama itu sistem interaktif. Sistem interaktif itu adalah waktu yang dihabiskan sejak perintah terakhir dimasukkan oleh user. Jadi, misal kita sedang mengetikkan sesuatu di keyboard, eh, kita mengetikkan aku, terus nanti kata aku itu akan muncul di monitor. Nah, antara perintah terakhir dimasukkan dengan nanti hasilnya di monitor, itu disebut dengan sistem interaktif. Nah, yang kedua, itu ada sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata itu adalah simulasi yang bisa menyamai proses sebenarnya di dunia nyata yang disimulasikan menggunakan sistem komputer. Nah, contohnya, dan di sini di sistem waktu nyata itu dia punya batas waktu. Jadi ketika sistem atau proses itu melewati suatu batas waktu, itu maka tidak disebut dengan suatu sistem waktu nyata. Misal kita mengetikkan aku tadi, kata aku di keyboard, nah tapi hasilnya itu nggak langsung muncul di monitor. Nah, itu tidak disebut dengan sistem waktu nyata. Jadi sistem waktu nyata itu eh, dapat dikatakan sistem waktu nyata apabila hasilnya itu langsung muncul di monitor. Nah, yang keempat itu ada turnaround time. Turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan pada saat proses mulai masuk ke dalam sistem hingga proses itu diselesaikan oleh sistem. Nah, yang kelima, yang terakhir itu adalah throughput. Throughput itu adalah jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam suatu periode tertentu. Kita lanjut. Ada tipe-tipe penjadwalan nih, ada tiga. Yang pertama itu jangka pendek. Nah, jangka pendek itu apa? Jangka pendek adalah penjadwalan yang bertugas untuk menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses yang ada di memori utama. Jadi dia itu punya sasaran utama untuk memaksimalkan nih kinerja untuk memenuhi kriteria-kriteria yang diberikan oleh proses-proses tersebut. Jadi, misal kan proses-proses tersebut kan diantrikan dan dijadwalkan pada memori utama gitu ya. Jadi setiap sehingga semakin besar kapasitas sebuah memori, maka akan semakin banyak dan semakin cepat pula proses-proses yang akan dieksekusi. Yang kedua, itu adalah jangka menengah. Jangka menengah adalah pada saat eksekusi selama waktu tertentu, waktu proses tertentu yang dijadwalkan mengalami penundaan karena suatu kondisi. Nah, jadi suatu penundaan ini, proses yang ditunda ini, dia itu kan nggak jadi dieksekusi kan. Nah, karena proses ini nggak jadi dieksekusi, dia masih menetap di kapasitas memorinya gini. Jadi proses-proses yang terendah ini akan dipindahkan atau akan dihilangkan agar eh, kapasitas memori ini bisa dilakukan sebuah proses-proses yang lebih eh, yang bisa dieksekusi gitu. Jadi nggak menuhin tepat gitu. Nah, dia akan dipindahkan ke secondary memory, eh, maka itu akan disebut dengan swapping. Jadi proses terendah atau proses yang nggak bisa dieksekusi akan dipindahkan ke secondary memory karena kalau nggak dipindahin itu akan memenuhi kapasitas. Jadi proses-proses yang seharusnya bisa dieksekusi nih malah malah tertunda gara-gara ada menurut kita kayak sampah gitu kali ya. Jadi dia nggak dieksekusi tapi dia di situ dengan daripada di situ dipindahin aja ke secondary memory ya alias dengan swapping lah gitu. Nah, yang ketiga itu jangka panjang, jangka panjangnya. Jangka panjang itu adalah penjadwalan yang diterapkan ketika adanya penambahan proses baru di dalam proses yang akan dieksekusi oleh komputer, di mana proses-proses yang baru tersebut masih beroperasi di secondary memory. Nah, jadi ya tadi kalau misalkan di proses jangka panjang ini, jadi Jadi di jangka panjang ini, semakin banyak proses-proses yang diciptakan, itu maka layanannya akan semakin berkurang gitu. Jadi kalau nggak mau
ini lemot gitu, proses-proses yang akan dieksekusi itu biar nggak lemot, maka kita harus perhatikan lagi kapasitas memori kita sebesar apa gitu. Jadi kalau mau memproses suatu proses yang banyak itu harus dilihat dari kapasitas memorinya. Jadi semakin banyak kapasitas memori, maka proses eksekusinya juga semakin lebih cepat dan lebih bisa banyak eksekusi proses-proses gitu. Nah, ini ada istilah-istilah penjadwalan proses. Yang pertama, itu ada antrian. Antrian itu adalah sejumlah proses yang menunggu untuk menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses tersebut. Nah, yang kedua itu adalah prioritas. Prioritas itu adalah mendahului antrian proses. Jadi, misalkan nih ada antrian proses nih, 1, 2, 3. Nah, sampai seterusnya. Nah, proses yang di belakang itu ketika dikasih uh, privilege alias prioritas, maka dia yang paling belakang itu akan pindah ke depan. Pindah ke depan, tapi tidak langsung dieksekusi. Dia akan menunggu proses yang sedang berlangsung itu selesai dieksekusi. Baru dia yang diberikan prioritas itu baru dieksekusi ketika proses yang sudah berlangsung itu sudah selesai dieksekusi. Itu disebut dengan prioritas. Nah, yang ketiga itu ada preemsi. Preemsi itu adalah pemberian prioritas. Misal, suatu proses berada di antara yang paling belakang, dengan diberikan preemsi, maka antara tersebut akan berada di barisan paling depan. Nah, bedanya dengan prioritas apa? Nah, suatu proses ketika diberikan preemsi, dia yang paling belakang ini diberikan preemsi, dia akan maju ke depan. Nah, bedanya dengan prioritas adalah kalau prioritas yang dikasih privilege ini kan dia nunggu dulu kan, nunggu proses yang sedang berlangsung ini selesai gitu kan. Tapi kalau misalkan si preemsi ini ketika kita memberikan privilege preemsi, maka dia tuh langsung langsung dieksekusi. Dia tanpa menunggu jadi proses yang sedang berlangsung ini akan diberhentikan. Jadi diberhentikan jangan dieksekusi dulu. Kita uh, mau eksekusi si preemsi dulu yang dikasih preemsi. Jadi gitu bedanya si preemsi ini langsung dieksekusi, dia itu memberhentikan proses sebelumnya agar dia bisa dieksekusi. Itu bedanya preemsi dengan prioritas. Jadi kalau preemsi langsung dieksekusi, sementara prioritas itu ya dia ke depan, tapi dia tunggu proses yang sedang berlangsung dieksekusi dulu gitu. Lanjut. Nah, ya, yang pertama ada strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan yang pertama itu adalah penjadwalan non preemptif, preemptif. Nah, dia itu apa? Dia itu proses yang diberikan jangka waktu oleh pemroses, maka pemroses itu dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua itu adalah penjadwalan preemptif. Preemptif, penjadwalan preemptif itu adalah proses diberi jatah waktu oleh pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menuju jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Nah, ini di sini ada istilah dalam perhitungan kinerja prosesor. Yang pertama itu adalah lama proses, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengolah proses di dalam prosesor. Nah, yang kedua itu adalah lama tanggap. Lama tanggap itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses sejak proses tersebut tiba hingga selesai dieksekusi oleh prosesor. Nah, ini kita masuk ke algoritma penjadwalan. Yang pertama itu kita kenalan dulu sama Vivo. Vivo itu adalah pertama masuk, pertama dilayani. Contohnya nih ada empat proses nih A B C D. Terus di sini diketahui saat tiba A 0, saat tiba B 1, saat tiba saat tiba C 3, saat tiba D 7. Terus diketahui lagi lama proses A 4, lama proses B 7, lama proses C 3, lama proses D 8. Maka penyesalannya adalah seperti ini. Kita tulis di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel.
Ada nama proses tadi, saat tiba, nama proses. Nah, saat mulai, saat selesai, dan nama tanggap. Nah, di sini untuk mengisi saat mulai, karena proses A itu saat tibanya pertama kali, maka dia mulainya dari nol, ya. Karena kan saat tibanya nol. Nah, karena dia pertama, pertama masuk, berarti dia langsung kan dieksekusi. Dia lama prosesnya 4, berarti waktu selesainya tuh 4 gitu, 4 milisekund. Terus A selesai nih. A selesai berarti lanjut ke proses kedua yang datang. Proses kedua yang datang itu adalah B. B itu saat tibanya karena saat tibanya B itu 1 kan berarti duluan B dong. Berarti B langsung dieksekusi ini. Dia mulainya itu setelah A selesai berarti di 4. Dia mulai 4 dengan lama proses 7 berarti 4 ditambah 7 sama dengan 11. Nah, lanjut C. C berarti mulai dieksekusi ketika B selesai, yaitu di 11. Berarti 11 ditambah lama prosesnya C itu adalah 3, berarti 11 ditambah 3 sama dengan 14. Nah, D itu adalah 14 ditambah dengan lama prosesnya 8, berarti 14 ditambah 8 sama dengan 22. Nah, setelah kita mengetahui nih saat mulai dan saat selesainya, maka kita akan menghitung lama tanggap. Lama tanggap hitungnya gimana? Lama tanggap hitungnya adalah saat selesai dikurang dengan saat tiba. Jadi 4 dikurang 0 ya 4, terus 11 dikurang 1 jadinya 10, terus 14 dikurang 3 hasilnya 11, terus 22 dikurang 7 hasilnya 15. Nah, lama tanggap udah dapat nih semuanya, udah dihitung. Kita jumlahin, jumlahin hasilnya 40. Nah, kita hitung rata-ratanya. Hitung rata-ratanya adalah tinggal 40 dibagi dengan berapa banyak proses. Di sini ada 4 proses, jadi 40 dibagi 4. Hasilnya 10. Itu untuk Vivo. Lanjut, ada SGF atau SCF atau proses terpendek dipertamakan. Di sini ada soal, contoh, di sini ada 4 proses juga, tibanya juga ada, lama prosesnya juga ada, diketahui. Nah, di sini kita mulai ya. A, kita eksekusi sampai dengan 5. Nah, tapi di sini kita 5 ya, udah 5 nih. Nah, kan kalau Vivo itu kan langsung ya, oh B nyampe nih kedua, berarti B langsung eksekusi. Enggak, kalau di SDF, kalau di SJP itu proses terpendek. Kita lihat nih, karena dibilang proses terpendek, maka kita lihat nih yang datang-datang nih BCD. Nah, BCD itu di antara BCD lama lama proses yang paling singkat itu di mana? Di B, kalau B lama proses 7. Di C lama prosesnya 2. Di D lama prosesnya 4. Berarti kan harusnya C dulu dong karena C itu lama prosesnya kecil gitu kan. Nah, berarti disambung dengan C dari A yang saat selesainya 5 disambung dengan C ini. Kan A tadi proses sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sebentar ya. Nah, karena C itu lama prosesnya paling singkat, berarti habis A selesai, habis A selesai dieksekusi, langsung ke C. C itu lama prosesnya 2, dengan saat tibanya enggak, lama prosesnya 2, berarti saat mulainya itu adalah 5. Berarti ini ya, kita lihat nih. Berarti dia karena lama prosesnya 2, berarti dia selesai di 7. Berarti si C selesai di 7. Ini A ya, ini A. Udah nih ya, C udah nih sampai 7. Nah, kita lihat lagi nih di soalnya. 7. C udah nih, tersingkat nih, selesai dia. Selesainya di 7. Nah, kita lihat lagi nih, di antara B dengan D, yang paling singkat lama prosesnya tuh yang mana gitu. Nah, kita lihat nih, B 7, D 4. Berarti kan
yang paling singkat D ya. Berarti kita habis dari C langsung ke D. Nah, D ini dengan lama proses 4 ya. D lama proses 4. Berarti dari 7 nih D lama proses 4 berarti selesai langsung masuk 8 9 10 11. Berarti D itu akan berhenti di 11. Ini D ya. Ini D, ini bukan A. Ini D. Nah, nah B. Dia selesai karena sisanya adalah B. B itu lama prosesnya 7, maka dilanjut dengan proses B sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 18 ya kan? Dari 11 nih. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 itu B. Selesai. Jadi SGF itu seperti itu. SGF kita setelah proses satu selesai, maka proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses yang lama prosesnya lebih singkat dibandingkan nama proses yang lain. Gitu. Dilihat lagi nih, proses yang paling singkat yang mana, baru dia diduluin untuk dieksekusi. Seperti biasa, setelah udah tahu nih saat selesainya berapa, dihitung lama tanggap dengan saat selesai dikurang saat tiba, 5 dikurang 0,5, 18 dikurang 35, 15, 7 dikurang 5, 2, 11 dikurang 6 adalah 5 gitu. Setelah itu dijumlah, terus dibagi berapa prosesnya, sehingga didapat rata-ratanya adalah 6,75. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada SRF. SRF itu adalah sisa terpendek didahulukan. Di sini ada soalnya, ada nama proses, tiba, dan juga dalam proses. Nah, di sini, bagaimana nih sisa terpendek didahulukan? Jadi ini, misalnya, ini kita lihat nih, A, lama prosesnya 7. Terus A saat tibanya 0, lama prosesnya 7. Terus B saat tibanya 2, lama prosesnya 3. C saat tibanya 4, lama prosesnya 9. D saat tibanya 5, lama prosesnya 4. Kita dulu ini A, jalan nih A. Tapi di tengah-tengah si B itu tiba tuh di 2. Nah, karena B dengan lama prosesnya lebih singkat daripada A, sehingga A harus ngalah nih tiba-tiba ketika udah jalan dua langkah atau udah jalan 2 sampai angka 2 nih. A akan berhenti di 2 untuk dahulukan B karena B itu juga uh, datang dengan nama prosesnya singkat gitu. Jadi ya udah B duluan yang dieksekusi. B dieksekusi dengan nama proses 3, maka dia akan berhenti di 5. Sudah seperti itu, kita lihat lagi nih. Untuk A berarti kan A baru jalan 5 gitu kan. A baru jalan 2, berarti sisa 5. Terus kita lihat lagi C D. C D A B C A C D. A C D itu yang lama prosesnya singkat itu siapa? A dengan lama proses dan A dengan sisa prosesnya itu adalah 5, terus C itu 9, terus D itu lama prosesnya 4. Berarti otomatis D dong. Karena D paling singkat nih. Ya udah kita jalanin nih D dengan lama prosesnya 4. Berarti kita lihat nih. Lanjut nih D. 6, 7, 8, 9. Selesai dong D. Nah, dia selesai nih. Nah, kan tinggal A sama C kan. Nah, AC itu kita lihat lagi nih. A dengan sisa lama prosesnya itu 5, C dengan sisa lama prosesnya itu 9, maka yang paling singkat itu otomatis A. Berarti kita duluin nih A. Akhirnya nih A jalan lagi sampai 5 kali ya. 10, 11, 12, 13, 14. Selesai A selesai di angka 14. Di detik 14 lah gitu. Selesai, berarti sisanya C dong. Ya udah C dengan itunya lama prosesnya 9 kita habisin, dia selesai di 23. Selesai. Kita tulis semua saat selesainya, kita hitung lagi lama-lamanya. 14 dikurang 0 sama 14, 5 dikurang 2 sama dengan 3, terus 23 dikurang 4 sama dengan 19,
9 dikurang 5 sama dengan 4. Dijumlah hasilnya 40. Terus 40 dibagi-bagi dengan berapa prosesnya itu ada 4 berarti 10. Rata-ratanya berarti 10. Tuh, seperti itu ya. Ini untuk sisa terpendek didahulukan. Jadi kita jadi jangan langsung jalan, tapi kita lihat dulu nih. Ketika ada yang datang dengan nama prosesnya lebih singkat, ya berarti yang nama prosesnya lebih singkat itu akan didahulukan. Maka yang proses pertama itu akan diberhentikan. Bedanya ini diberhentikan gitu. Kalau yang SDF itu kan ya udah, yang proses A itu ya udah dihabisin dulu gitu. Kalau ini enggak. Lanjut. Ada RR alias round robin atau potongan waktu. Di sini di soal itu dia diketahui dengan kuantum 3. Sebenarnya kuantum itu bisa berapa aja, tapi ini contohnya itu 3. Bisa 2, sebenarnya bisa 4, bisa 5, tapi di contoh soal itu di sini ada 3. Ada nama proses, ada saat tiba, ada juga lama proses. Nah, dia itu ada 5 prosesnya. Kita mulai ya di sini. Nah, A itu saat tibanya 0, B itu saat tibanya 1, 1 sampai 2 dengan lama prosesnya. A itu 7, B itu 5, C itu 8, D itu 2, E itu 6. Nah, tadi kan kita diketahui ya, kuantumnya itu adalah 3. Nah, kalau di round robin, yaitu kuantum itu dia menentukan batasan waktu berjalan suatu proses gitu. Jadi nggak langsung blok dieksekusi semua, tapi eh, karena kuantumnya itu 3, berarti nanti pelan-pelan dikit-dikit. Jadi nanti A jalan 3 kali, nanti B jalan 3 kali, terus C jalan 3 kali, D 3 kali, terus E 3 kali. Kalau E udah 3 kali, nanti dilanjut A 3 kali lagi sampai prosesnya selesai. Nih ya, kita coba. Nih, seperti ini. Tadi kan A diketahui lama prosesnya 7, berarti A jalan dulu nih, A sampai 3, terus dilanjut B, dilanjut C, dilanjut D. Nah, D ini karena lama prosesnya 2, ya udah berarti dia udah dong di angka 11. Berarti D akan selesai, maka dia selesainya di 11 D. Karena ini cuma prosesnya cuma 2 doang, lama prosesnya. Terus dilanjut dengan E itu lama prosesnya 6. Berarti dia masih ada sisa dong. Yang lainnya masih ada sisa. Baru jalan 3. Nah, kita kan A, B, C, D, E udah jalan semua nih, udah jalan 3 3 3 3 gitu kan. Nah, lanjut ke A. A juga. A tadi lama prosesnya 7. A lama proses 7, baru jalan 3. Berarti kan sisa 4 dong. Nah, karena tadi kita terakhir kali kita jalan itu di E nih, di 14, maka lanjut ke A lagi. Balik lagi A nih, A jalan, tapi jangan semuanya. Ingat, kuantumnya itu adalah 3. Berarti A hanya bisa jalan 3 kali dulu. Berarti kan A jalan 3 kali, sisa 1 nih A nih ya. Sisa 1. Yaudah, kita kita lanjut nih. A udah jalan 3 kali nih A. Lanjut B, jalan B gitu. Nah, B di sini tadi kan B lama prosesnya 5 ya. B itu udah jalan 3 kali di sini, terus dia lanjut jalan di sini, hasil dia selesai dong. Karena ini cuma 5 doang gitu. Dia selesai di angka 19. Lanjut, berarti B selesai. B, BD selesai nih. Nah, C itu lama prosesnya 8. C lama prosesnya 8, dia baru jalan di sini 3 kali. Berarti di sini setelah B, C jalan dong. C jalan nih 3 kali, berarti C udah jalan 6 kali. Nah, terus lanjut nih D. Lanjut D. Ini E ya. Ini E. Yang tinggi itu E. E, jalan nih. Nah, setelah C jalan, C udah jalan 3 kali, lanjut dong ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adalah E. E itu dia lama prosesnya cuma 6. Berarti tadi dia udah jalan nih di motor proses apa sih namanya? Sesi pertama dia udah jalan nih 3 kali gitu kan. Berarti pas di sesi kedua dia jalan 3 kali habis dong dia, karena dia cuma 6 gitu kan. Berarti dia habis di 25. Itu untuk E.
Udah nih, nah balik lagi. Udah, ketiga kali balik lagi ke A. A tadi kan eh, 7 ya, lama prosesnya 7. Dia udah jalan 3 kali, udah jalan 6 kali, berarti sisanya 1. Berarti dia selesai, A itu selesai di angka 26 gitu. Nah, A udah selesai. Tadi A udah selesai nih, A udah selesai. B juga udah selesai. D juga tadi udah selesai di angka 11. Berarti ya sisanya yang untuk jalan itu ya C. C itu kan tadi, sorry, C itu tadi kan ada berapa tuh? Ada 8. Ada 8 nama proses. Di sini C. Di sesi 1 C udah. 3. Sesi 2 C juga udah. 6 kan jadinya. Berarti sisanya 2. 8 kan ya. Berarti dia sisanya 2. Berarti selesainya di angka 28. Tuh. Nah, kan C di 28. 28. Udah, kita tuh kita cek lagi ya. A selesai di angka 26. Ya, A selesai di angka 26. B selesai di angka 19. B selesai di 19. Lalu C di 28. C di 28. Ya, 28. D di 11. Coba kita cek lagi. D itu di 11, benar. Sip. Terus ada E. E itu selesai di 25. Ya, kita cek. E di 25. Benar nggak sih? Itu tadi. Yes, betul. Nah, setelah udah betul semua nih ya. Kita hitung nih lama tangkapnya. Lama tangkapnya 26 dikurang dengan berapa nih? 26 dikurang dengan 0, 26. 19 dikurang 1 sama dengan 18. 28 dikurang 2 sama dengan 26. 11 dikurang 3 sama dengan 8. 25 dikurang 4 sama dengan 21. Dijumlah satu-satu lalu dibagi dengan 5 proses. Hasilnya itu ada apa? Hasilnya itu ada 20,2. Jadi seperti itu untuk algoritma penjadwalan. Nah, ini ada satu lagi nih guys. Ada satu lagi nih. Ada GS penjadwalan terjamin. Tahu penjadwalan terjamin? Penjadwalan ini itu harus menjamin bahwa algoritma tersebut mempunyai kinerja yang cukup bagus dan menjanjikan kelangsungan hidup yang baik. Untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jadwal waktu menggunakan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time yang diperlukan oleh setiap user. Nah, rumus-rumusnya itu ada JWP. JWP sama dengan AT dibagi BP. JWP apa? JWP itu adalah jatah waktu pemrosesan. Sama dengan jatah waktu pemrosesan itu rumusnya adalah arrival time dibagi dengan banyaknya proses. Nah, terus nanti ada rasio. Rasio itu apa? BT atau burst time. Burst time itu dibagi dengan jatah waktu pemrosesan. Lanjut ya, di sini ada soalnya nih. P1 sampai 4 dengan arrival time-nya, dengan burst time-nya. Kita hitung aja langsung. Ini cuman ini aja sih. Nah, kita hitung ya. Kalau kita hitung JWP-nya, JWP itu kan berarti arrival time dibagi dengan banyaknya proses. Di sini banyak proses itu ada 4. Berarti untuk P1, JWP-nya adalah 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. P2, JWP-nya 12 dibagi 4 sama dengan 23. Terus P3, JWP-nya 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Terus P4, JWP-nya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Terus kita hitung rasionya. Rasionya itulah burst time dibagi dengan JWP. JWP-nya udah selesai, udah dihitung nih. Udah dapet ya semuanya. Berarti kita hitung rasionya. Rasionya itu adalah BT. Burst time 8. Untuk P1, 8 dibagi dengan JWP-nya 0,5. Berarti 8 dibagi dengan 0,5 sama dengan 16. Nah terus
Untuk P2 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5, 10 dibagi dengan 4 sama dengan 10 dibagi 2,4 sama dengan 4. Terus untuk P4-nya 2 dibagi dengan 2 sama dengan 0. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Sorry ini bukan 0, 1. Nah, udah. Terus ada keterangan nih di sini. Urutan ditentukan oleh rasio terkecil hingga terbesar. Nih, urutan dari rasio terkecil yang dari terbesar. Kita lihat nih, dari P1 sampai P4 rasionya yang terkecil sampai terbesar. Oh, P4 terkecil berarti dia urutan pertama. Terus nanti kita lagi nih dari P1 sampai P3. Ini ada 16, 5, 4. Wah, 4 terkecil kedua nih, berarti dia urutan kedua. Terus 5 terkecil ketiga, berarti dia urutan ketiga. P1 paling besar, 16, berarti dia urutan keempat. Gitu. Sebenarnya ini nggak kayak 4, 3, 2, 1 atau 4, 3, 2, 1 gini sih. Ini cuma kayak kebetulan aja. Tapi bisa aja misalkan urutan terkecilnya ada di P2 misalkan. Bisa aja urutan kecilnya ada di P2. Jadi kan jadi 4, 1, 3, 2 atau berapa gitu kan. Jadi ini enggak urutannya enggak kayak itu kebetulan aja jadi 4, 3, 2, 1. Tapi sebenarnya bukan berarti 4, 3, 2, 1 terus-terusan gitu enggak. Tapi bisa aja misalkan rasio terkecilnya bisa aja di P2 gitu. Bisa aja kayak gitu. Rasio terkecilnya bisa aja di P1, bisa aja gitu. Rasio terbesarnya bisa aja di P3, bisa aja kayak gitu. Jadi ini cuma kebetulan aja berarti 21. Tuh. Jadi ini adalah algoritma terakhir dari penjadwalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Anggia Marwan tentang manajemen memori. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen memori. Sebelum kita bahas manajemen memori lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih konsep dasar dari memori ini sendiri. Selain sebagai tempat penyimpanan, memori juga merupakan pusat dari seluruh sistem operasi komputer dan juga dapat diartikan sebagai array besar dari word atau byte yang kemudian akan disebut sebagai alamat. Memori ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada register, cache memory, main memory, dan secondary memory. Berurut dari atas hingga bawah, harga persatuan byte untuk tiap memorinya itu semakin murah. Kapasitasnya akan semakin besar yang menyebabkan kecepatan aksesnya akan semakin lambat. Nah, manajemen memori sendiri ini sebenarnya untuk apa sih kita belajar? Yang pertama, kita jadi bisa mengelola informasi mana nih yang mau dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori sesuai dengan permintaan user. Ketiga, mendealokasikan atau mengembalikan memori dari proses yang tadinya sudah selesai. Yang terakhir yaitu mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Nah, sebelum kita bahas tentang manajemen memori, kita perlu paham dulu konsep dari pengalamatan memori. Pengalamatan sendiri merupakan penempatan alamat pada suatu ruang memori di suatu sistem komputer. Pengalamatan memori dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada logical addressing, physical addressing, dan relative addressing. Kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu tentang physical addressing. Alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi merupakan alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Pada saat penyalinan image proses ke memori utama, kode instruksi dan data program harus disalin pada posisi yang sesuai atau sama persis dengan referensi tersebut. Pada saat eksekusi, proses akan memproses alamat pada kode instruksi program secara langsung tanpa melakukan translasi alamat memori. Nah, di sini kita ketemu sama istilah baru yaitu translasi alamat memori. Apa itu translasi alamat memori? Kita akan bahas di bagian selanjutnya yaitu di relative addressing. Relative addressing beda dengan physical addressing di mana dia itu membutuhkan translasi alamat memori yang nantinya akan terjadi di MMU atau Memory Management Unit. Translasi alamat memori sendiri merupakan sebuah proses untuk memperoleh alamat fisik dari alamat logika dan alamat awalnya. Contohnya dari bagan yang ada di sini.
Untuk relative addressing, pada awalnya alamat awal dari suatu instruksi itu dicatat di dalam register relokasi atau di dalam MMU. 1400 di sini itu merupakan alamat awalnya. Kemudian user menginstruksikan instruksi baru nih, yaitu jam 35. Nah, nilai 35 ini merupakan alamat logikanya atau offsetnya. Jadi ketika nanti instruksi jam ini dieksekusi, itu akan terjadi proses translasi atau proses perubahan alamat atau proses pertambahan antara alamat awal dengan alamat logikanya ini, sehingga nanti proses pertambahan ini hasilnya itu diperoleh alamat fisiknya 1435 hasil pertambahan tadi dan akan disimpan di dalam memori utama. Jadi intinya proses translasi adalah proses pemerolehan alamat fisik dari alamat logika dan alamat offset. Selanjutnya ada pengalamatan memori yang ketiga, yaitu logical addressing. Di sini juga sama, kita perlu translasi alamat memori. Bedanya di sini ada yang namanya pembagian ruang alamat logika. Nah, pembagian ruang alamat ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang namanya sistem paging, yang kedua ada yang namanya segmentasi. Untuk gambar yang ada di PPT kami ini kita menggunakan sistem paging. Di mana kita tahu kalau kita menggunakan sistem paging, bisa dilihat di sini, sistem paging itu memiliki ciri khas di mana dia membagi ruang alamat logikanya menjadi sama besar dan sama bentuk. Sama seperti yang ada di sini ya, dia bentuknya sama-sama kotak dan besarnya sama gitu, untuk ukurannya itu sama. Tapi kami minta maaf, di gambar ini itu ada sedikit kesalahan. Seharusnya kata kode ini dia adanya di P3, bukan di P4 gitu. Jadi nanti data ini dimasukkan ke dalam P1. P itu menginterpretasikan sebagai paging. F itu dia adalah frame. Jadi nanti data disimpan di dalam page 1. Nah, page 1 ini akan dicatat atau dialokasikan ke dalam frame kedua. Begitupun dengan kode yang tadi ada di P3, itu akan dialokasikan ke frame keempat. Pengalokasian alamat ini harus dicatat di dalam tabel alokasi MMU. Nanti ketika proses eksekusi misalnya, instruksinya itu untuk mengeksekusi kata kode. Kode yang tadi ada di P3 sudah dicatat di sini, dan P3 yang dialokasikan di F4 itu juga sudah dicatat di sini. Kemudian ketika eksekusi, pada akhirnya si P3 ini akan keluar sebagai alamat logika atau si offsetnya, dan F4 ini adalah hasil dari proses translasinya, yaitu yang nantinya akan dicatat di dalam memori utama gitu, F4-nya. Oke, kita kan tadi sudah banyak bahas tentang translasi atau pemerolehan alamat fisik dari alamat logika dan alamat awalnya. Nah, proses translasi ini punya sebutan tersendiri nih, namanya address binding. Address binding itu bisa terjadi saat compile time, saat loading time, atau saat execution time. Nah, di dalam sistem komputer ini kita sering banget dengar istilah yang namanya monoprogramming dan multiprogramming. Monoprogramming sendiri adalah suatu proses pada satu waktu yang menggunakan seluruh area memori pengguna. Program dimuat seluruhnya ke dalam disk atau tab, dan pada saat eksekusi, program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image proses dari program harus menempati area memori yang berurut. Nah, di monoprogramming ini ada yang namanya sistem proteksi memori. Sistem proteksi memori dalam sistem monoprogramming ini itu dilakukan agar dapat melindungi area sistem operasi dari akses langsung atau modifikasi oleh proses aplikasi pengguna. Jadi, dalam sistem proteksi memori monoprogramming itu ada yang namanya register pembatas dan register relokasi. Kita butuh dua register ini agar area proses pengguna dan sistem operasi itu terlindungi dari uh, pengaksesan langsung atau modifikasi oleh proses aplikasi pengguna yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, register pembatas ini dia isinya adalah interval atau jangkauan seberapa besar sih alamat logika user bisa menjangkau. Jadi ketika alamat logika yang user inputkan ini dia lebih besar daripada interval atau batasan yang ada di register pembatas, itu dia akan membangkitkan atau mengaktifkan sinyal interrupt atau addressing error. Tapi sebaliknya, jika alamat logika yang diinput oleh user itu lebih kecil atau tidak lebih besar dari batasan yang sudah ditentukan oleh register pembatas, nanti alamat logika itu akan masuk
dan mengalami proses translasi atau pertambahan dengan alamat yang tersimpan di dalam register relokasi. Nah, register relokasi ini dia berisi alamat awal yang sudah dicatat dan register relokasi ini berfungsi agar si alamat logika ini atau hasil dari proses translasi ini dia tidak kemana-mana. Jadi dia tetap akan masuk ke area proses pengguna. Kalau nggak ada register relokasi di sini, dia akan hasil proses translasi ini akan masuk ke area yang lain, bisa ke sistem operasi atau ke memori tidak terpakai. Makanya kenapa kita perlu dua register ini untuk mendukung sistem proteksi memori dalam monoprogramming. Selanjutnya, di mana ada monoprogramming, di situ juga ada multiprogramming. Multiprogramming sendiri merupakan proses di mana terdapat sejumlah proses yang menempati sebuah memori utama pada setiap saat. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan, dapat juga tidak berurutan. Nah, alokasi pada sistem multiprogramming ini dibagi menjadi dua, yang tadi alokasi berurut dan tidak berurut. Alokasi berurut sendiri dibagi menjadi tiga, ada partisi statis, partisi dinamis, dan sistem body. Untuk alokasi tidak berurutnya sama dibagi menjadi tiga juga, ada paging, segmentasi, sama kombinasi antara keduanya. Nah, di sini ada perbedaan mendasar antara alokasi berurut dan tidak berurut. Misalnya, di sini ada proses B yang memorinya akan dialokasikan nih. Nah, awalnya proses A ditempatkan pada kotak yang kedua. Nah, proses dalam alokasi berurut, proses B tidak boleh ditempatkan di atasnya, tapi harus di bawahnya. Sedangkan pada alokasi tak berurut, proses B ini bebas, mau masuk kemana aja, tidak harus ada di bawah proses A, boleh berpencar, boleh langsung ke atas proses A, dan sebagainya. Nah, sistem alokasi yang mau kita bahas pertama adalah partisi statis yang merupakan bagian dari alokasi berurut. Partisi statis sendiri dibagi menjadi dua, ada partisi statis yang berukuran sama dan yang berukuran tidak sama. Dalam partisi statis, nanti memori akan dibagi menjadi partisi-partisi atau kotak-kotak atau bagian-bagian dengan ukuran yang tetap. Suatu proses hanya dapat menggunakan satu partisi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika nanti prosesnya sudah selesai, partisi tersebut akan kosong dan dapat digunakan oleh proses yang lainnya. Nah, dalam partisi statis ini kita membutuhkan pengolahan informasi nih, yang mana sih partisi yang kosong yang siap untuk diisi sama proses yang baru tuh. Nah, di sini ada gambar untuk partisi statis yang berukuran sama dan yang berukuran tidak sama. Kita bahas yang berukuran sama dulu ya. Nah, kotak-kotak inilah yang kita akan sebut sebagai partisi atau bagian. Di sini, bagian-bagian ini ukurannya sama nih, sama-sama 256 kilobyte. Misalnya, ada satu proses yang lebih kecil nih, si proses A ukurannya cuma 200 kilobyte. Gimana? Bisa nggak dia masuk ke partisi yang ukurannya 256 kilobyte? Bisa. Proses A ini bisa masuk ke partisi yang ini, tapi dia akan menyebabkan ruang kosong yang timbul di dalam partisi tersebut yang kemudian menyebabkan fragmentasi internal. Nah, fragmentasi internal ini kalau dia terlalu banyak terjadi akan menyebabkan proses itu menjadi si memori ini prosesnya akan menjadi tidak efisien gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata proses yang ingin masuk ke partisi itu lebih besar daripada kapasitas partisinya? Misalnya, kapasitasnya cuma 256 kilobyte, tapi proses yang mau masuk itu 512. Gimana? Apakah proses ini bisa masuk? Bisa, tapi akan menyebabkan mekanisme overlay atau slide windows, di mana nanti kalau slide windows ini menumpuk atau terlalu banyak mekanisme overlay yang terjadi dalam suatu memori, itu juga bisa menyebabkan hang atau error. Kemudian ada partisi statis untuk ukuran yang tidak sama. Nah, di sini untuk partisi statis ukuran tidak sama pun dibagi menjadi dua. Ada yang satu antrian untuk tiap partisinya, dan ada satu antrian untuk seluruh partisi. Apa bedanya? Misalnya, ini partisinya atau kotak-kotaknya kan tidak berukuran tidak sama ya. Ada yang 100 kilobyte, 160, 250, dan 400. Nah, di sini misalnya ada proses satu yang berukuran 240 kilobyte. Nah, proses satu ini, tiap proses ini harus mencari nih, partisi mana sih yang bisa menampung mereka. Misalnya 150 kilobyte, kenapa dia antri di partisi yang 150? Kenapa dia nggak antri di 250? Kan bisa nampung juga kan? Enggak, karena dia harus antri di
ukuran partisi terkecil yang mampu menampung mereka. Jadi contohnya 110 ya berarti masuknya ke 150 karena dia nggak muat di 100 kilobyte di partisi yang ukuran 100. Begitupun dengan proses-proses yang lainnya. Proses 4 yang ngantri di partisi 4 karena memang ukuran partisi 4 adalah ukuran partisi terkecil yang ada yang bisa menampung si proses keempat. Gitu. Ini untuk satu antrian per partisi. Lalu bagaimana dengan satu antrian untuk seluruh partisi? Kalau untuk kasus yang ini, proses-proses itu dia akan ngantri dulu. Dia ngantri membentuk satu antrian, tidak terpisah-pisah seperti ini. Dia akan ngantri, nanti ketika dia sudah mengantri, baru nanti akan ditentukan di mana sih dia mau masuk. Misalnya kayak P1, dia juga tetap akan masuk ke partisi terkecil yang bisa menampung ukurannya. Bedanya nanti ketika misalnya untuk seluruh partisi ini dia sudah penuh. Kemudian proses 5 ini kemudian partisi yang kosong ini cuma partisi 2 karena proses di partisi 2 sudah selesai. Tapi partisi 5 ini dia terlalu kecil untuk ukuran partisi 2. Misalnya partisi 5 ukurannya cuma 90. Apakah tidak apa-apa masuk ke sini? Ataukah si proses 5 ini harus tunggu partisi 1 kosong? Enggak perlu. Partisi 5 akan langsung masuk ke partisi 2. Jadi nanti bedanya sama yang ini, proses yang sedang dalam antrian itu langsung dimasukkan ke partisi yang memang mampu menampung mereka. Kalau misalnya partisi yang kosong itu ternyata tidak mampu menampung mereka, kayak bagaimana? Misalnya partisi yang kosong cuma partisi 1. Tapi proses kelima ini ukurannya 120, di mana lebih besar daripada si partisi 1. Bagaimana? Nah, nanti proses di partisi yang lain akan digeser atau direalokasi ke partisi 1 sehingga menyebabkan partisi 2 di sini kosong nih. Nanti proses 5 akan masuk ke partisi yang kedua. Nah, proses realokasi ini boleh dilakukan tapi dia memakan dana yang cukup besar sehingga tidak dianjurkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Oke, kita masuk ke proses alokasi berurut yang kedua, yaitu partisi dinamis. Nah, ukuran partisi dinamis ini bedanya dengan partisi statis kan kalau partisi statis itu tadi kotak-kotaknya atau partisi-partisinya sudah ditentukan berapa besarannya. Seperti untuk yang ukurannya sama itu besarnya 256, ukuran tidak sama ada yang 100, 150 dan sebagainya. Kalau di partisi dinamis, partisi-partisi ini dia tidak ditentukan ukurannya berapa. Jadi awalnya memori sebentar. Awalnya memorinya akan terlihat seperti ini. Dia nggak ada partisinya. Lalu masuklah proses 1, misalnya ukurannya 150. Nah, proses 1 ini dia yang nantinya akan membentuk partisi 1. Jadi nanti ketika proses 1 masuk, proses 2 masuk, proses 3 masuk, nah, ketika proses 2 sudah selesai, nah disinilah terbentuk partisinya, yaitu bagian yang memang sudah kosong karena proses tersebut sudah selesai. Nah, bagian kosong ini ukurannya atau besarnya sesuai dengan proses yang sebelumnya menempati si bagian ini. Misalnya tadi proses 2 ini ukurannya 150. Kemudian, salah, misalnya proses 2 ini ukurannya 100. Kemudian akan masuk proses 4 yang ukurannya cuma 80. Gimana? Nah, proses 4 ini bisa masuk ke partisi yang ukurannya 100 tadi, cuma akan terbentuk fragmentasi eksternal. Nah, atau sisa-sisa dari ruang yang terbentuk pada saat partisi dinamis. Nah, fragmentasi eksternal ini nanti kalau misalnya dia terbentuknya banyak, itu dia bisa dikumpulkan di satu tempat. Tuh. Jadi kayak misalnya si sisa-sisa memori ini, si hasil fragmentasi eksternal ini dikumpulkan di atas atau di bawah, itu bisa. Nah, kelebihan dari partisi dinamis ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia nggak ada yang namanya fragmentasi internal. Beda sama partisi statis, tapi dia membentuk fragmentasi eksternal dan dia butuh pengelolaan lebih tentang informasi mengenai memori mana sih yang masih kosong untuk dialokasikan proses ke dalamnya seperti itu. Nah, untuk partisi dinamis sendiri, kita punya beberapa metode dengan konsep bitmap untuk mencari bagian mana yang kosong yang bisa menampung proses-proses tersebut. Nah, strateginya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada best fit, first fit, next fit, dan worst fit. Nah, untuk best fit itu adalah, gambarnya agak blur ya. Untuk best fit itu adalah mencari hole yang paling kecil. Jadi memang best fit ini adalah strategi yang paling baik dalam mencari
bagian kosong untuk dialokasikan suatu proses. Kayak misalnya di sini ada proses yang ukurannya 16K atau 16 kilobyte. Ya, 16 kilobyte kalau melihat partisi-partisi yang kosong di sini memang paling cocok dialokasikan di partisi yang 16 kilobyte juga. Misalnya kalau ini 14 kilobyte, berarti dia harus dialokasikan ke sini, ke partisi yang memang ukurannya 14 kilobyte, begitu. Kalau first fit itu adalah kita mencari partisi kosong, tapi mencarinya itu dari awal, mencari partisi kosong yang memang mampu menampung prosesnya. Misalnya, di sini ada proses berukuran 16. Kenapa dia nggak ditampung di partisi yang ukurannya 8? Kan 8 ada di awal. Nggak bisa, karena 8 nggak mampu atau nggak muat untuk nampung proses yang 16. Makanya dia ditaruh di 22. Partisi pertama yang mampu menampung proses tersebut. Itu untuk first fit. Terus kalau untuk next fit itu konsepnya sama seperti first fit, tapi bedanya dia diceknya dari belakang. Nah, ini juga ada kesalahan dari gambar yang kami input. Ini seharusnya next fit-nya bukan di 22, tapi di 48. Karena si partisi 48 pun sebenarnya sudah mampu menampung si 16. Karena kan tadi untuk next fit itu partisi pertama yang mampu menampung proses dari belakang. Makanya kenapa itu harusnya di 48. Kalau worst fit itu adalah mencari hole yang paling besar atau mencari partisi yang paling besar yang mampu menampung si proses ini. Nah, dari seluruh partisi yang kosong di sini kan yang paling besar itu yang 48. Makanya kenapa kalau kita mengikuti konsep worst fit itu nanti proses ini akan ditempatkan di partisi yang ukurannya 48. Nah, di sini kita punya setelah partisi statis, partisi dinamis, kita punya sistem body yang merupakan sistem alokasi memori berurut juga ya. Nah, di sistem body ini kita menggunakan konsep bagi dua. Dan di sistem body juga ada yang namanya fragmentasi internal, sama kayak partisi statis tadi. Sistem body itu contohnya gini. Misalnya, pada awalnya memori berukuran 1 mega. Kemudian ada proses yang mau masuk berukuran 100. Lalu bagaimana? Sesuai dengan konsep bagi dua tadi, si 1 mega ini dibagi dua dulu, menjadi berukuran 512 dan 512. 512 masih terlalu besar untuk menampung proses yang ukurannya 100. 512 dibagi dua lagi, menjadi 256 dan 256. 256 masih terlalu besar untuk menampung 100. 256 yang pertama dibagi dua lagi menjadi 128 dan 128. 128 apakah harus kita bagi dua lagi? Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau 128 kita bagi dua menjadi 64 dan 64, besarnya itu tidak mampu untuk menampung proses yang lagi di request yang 100 tadi. Jadi kenapa kita stop pembagiannya di 128, 128. Lalu masuklah 100 proses yang besarnya 100 tadi ke 128 yang pertama. Lalu ada proses yang ukurannya 240. Nah, 240 apakah mampu ditampung oleh partisi yang ukuran 128 kedua tadi? Enggak, makanya kenapa dia masuk ke partisi yang ukuran 256 ini. Nah, masuk lagi begitupun dengan proses-proses selanjutnya. Lalu di sini proses B udah selesai nih. Proses B yang besarnya 256 tadi udah selesai yang menyebabkan partisi 256 ini jadi kosong. Proses A juga udah selesai, partisi 128-nya jadi kosong. Kemudian ada proses baru nih, dia request mau masuk ukurannya 75. Nah, 75 ini dia nggak muat untuk masuk di 64, makanya kenapa dia masuk di partisi yang ukurannya 128. Nah, di sini proses C udah selesai. Nah, proses C ini kan ukurannya 64. Ketika 64 ini kosong, bertemu dengan partisi yang ukurannya sama, yang juga sama-sama kosong, dia akan kembali menyatu jadi ukuran 128. Jadi kan tadi ini prosesnya udah selesai nih, kosong. Terus sampingnya 64 juga kosong. 64 sama 64 gabung lagi mereka akhirnya jadi 128. Nah, kalau misalnya proses E-nya juga udah selesai nih. Proses E selesai berarti kan 128-nya kosong. Nah, 128 ini gabung lagi sama 128 yang di sebelahnya. Jadi 256. 256 kosong, 256 kosong gabung lagi jadi 512. Nah, di sini di fase terakhir proses yang D-nya juga udah selesai. Berarti kan kosong nih 256. 256 gabung sama 256 kosong yang di sampingnya, balik jadi 512. 512 kosong juga nih sampingnya. Gabung lagi sehingga akhirnya balik ke memori utama yang ukurannya 1 mega. Nah, setelah kita selesai bahas mengenai alokasi memori secara berurut, kita udah mulai masuk ke alokasi memori yang tidak berurut pertama, yaitu sistem paging.
Nah, untuk sistem paging ini, seperti yang tadi ada di relative addressing ya, mereka itu membagi ruang alamat logikanya menjadi kotak-kotak atau bagian-bagian yang ukurannya sama kayak gini. Nah, untuk di gambar ini misalnya, ini awalnya main memorinya masih kosong nih. Lalu masuklah proses A, masuklah proses B, masuk lagi proses C, sehingga akhirnya proses B udah selesai. Dia keluar nih, dia dialokasikan lagi. Dia pergi, akhirnya si partisi-partisi yang tadinya tempat proses B ini kosong. Lalu masuklah proses D. Nah, proses D nggak muat ternyata 3 kotak doang. Terus 2 kotaknya gimana? 2 kotaknya boleh ditempatkan di bawah proses C. Jadi maksudnya kalau misalnya untuk sistem-sistem yang tadi kayak partisi statis, dinamis sama sistem body, itu kan dia harus berurutan ya. Pokoknya satu proses di satu kotak dan harus berurutan. Nah, kalau dalam sistem paging dan sistem-sistem berikutnya, di mana merupakan alokasi yang tidak berurut, itu dia nggak harus berurutan. Jadi kalau memang proses yang ukurannya nggak muat, dia bisa dialokasiin di setelahnya gitu. Kayak yang proses day ini. Proses day ini kan ukurannya 5 kotak. Dia nggak cukup di 3 kotak doang. Boleh 2 kotaknya lagi di bawah proses C gitu. Jadi nggak harus berurutan. Nah, ini untuk alokasi memori dari sistem paging. Memori utamanya dia dibagi menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Ini frame-frame kecilnya. Ruang alamat logika proses dibagi menjadi page-page seukuran frame. Image proses umumnya lebih kecil dari ruang alamat logika proses. Page juga diberi nomor sebagai referensi. Nah, ini nomor-nomornya. Nah, pada saat, sorry, maaf, ini nomor-nomor dari page-nya. Nah, pada saat proses loading, page-page image proses diletakkan atau dialokasikan pada frame-frame yang masih kosong. Alokasi ini dicatat pada page table yang memetakan asosiasi dari frame yang dialokasi. Jadi, awalnya itu ada list yang menyatakan frame mana nih yang masih kosong. Kayak ini contohnya. Nah, yang gelap-gelap ini yang frame-nya masih kosong ya. Kayak di sini kan frame-nya masih kosong itu 13, 14, 15, 18, dan 20. Nah, angka-angka ini dicatat di dalam free frame list. Nah, list yang free frame list atau angka-angka yang di sini tuh menunjukkan angka-angka yang frame-nya itu masih kosong. Nah, di sini ada page-page yang siap nih untuk dialokasikan ke frame-frame yang masih kosong. Nah, pengalokasian ini kayak contohnya ini nih, misalnya page 0 dia dialokasikan ke frame 14. Nah, itu pengalokasiannya eh, harus dicatat di tabel yang di sini nih. Nah, iya harus dicatat di sini di frame process page table. Ini gambarnya agak agak ini ya, agak blur. Iya kayak gitu. Itu untuk alokasi memori pada sistem paging. Kemudian itu ada address binding pada sistem paging. Ini sedikit agak tricky menurut saya pribadi. Jadi awalnya misalnya user menginput atau memberi instruksi jam senilai 1502. Nah, 1502 ini kita harus ubah si bilangan ini menjadi bilangan biner atau bilangan 0101. Nah, si 1502 kalau diubah menjadi bilangan biner itu seperti ini. Nah, ini kita bagi menjadi 2 page. Ada 6 bit page pertama dan 10 bit offset sisanya. Nah, 6 bit page pertama ini kan 1000000. Ini kalau dijadikan bilangan biasa itu artinya 1. Nah, di sini si page 0 dan page 1 ini itu dialokasikan di frame 5 dan frame 6. Nah, karena jadi nanti 6 bit page pertama inilah yang harus diubah untuk di alamat fisiknya. Yang 10 bit yang terakhirnya itu dia nggak perlu diubah. Jadi pengubahan 6 bit yang pertama ini kayak gimana caranya? Jadi 6 bit ini kan artinya itu 1. Nah, page 1 itu kan dialokasiinnya ke frame 6. Nah, page 0 itu dialokasiinnya di frame 5. Nah, frame 5, frame 6, angka 5 dan angka 6 ini dia diubah juga nih ke dalam bilangan biner. Kalau 5 kan diubah jadi 101000. Kalau 6 diubah jadi 011000. Nah, Nah, kalau kalian lihat di sini, itu yang kita pakai untuk pengubahan 6 bit pertama di alamat fisiknya itu adalah angka 011000 di mana artinya 6. Kenapa kita pakai angka 6 yang ada di page 1? Karena arti 6 bit
page pertama di alamat instruksi usernya ini artinya 1. Kalau dia artinya 2, berarti yang kita pakai yang page 2. Isi page 2 nanti angka berapa, berarti angka 7. Kalau misalnya dia artinya 5, berarti nanti yang kita pakai juga angka yang ada di dalam page 5. Tapi karena ini artinya 1, makanya yang kita pakai itu angka yang di dalam page 1, yaitu frame 6. 6 itu 011000. Nah, itu yang dimasukin ke sini. Bagaimana dengan 10 bit terakhirnya? 10 bit terakhirnya itu tidak berubah atau tetap. Jadi tetap seperti itu. Nah, ini hasil proses ini itu kalau diubah menjadi bilangan biasa itu 6622. Jadi itu dia alamat fisiknya yang tadinya alamat logikanya itu 1502 jadi 6622. Itu untuk address binding atau proses translasi di sistem paging. Berikutnya sistem paging juga punya proteksi memori. Proteksi memori sama fungsinya untuk menghindari pengaksesan memori secara ilegal, dilakukan dengan menambahkan bit proteksi untuk tiap entry page table. Jadi sama kayak misalnya ini ada page-page yang siap untuk dialokasikan. Misalnya page 0 dialokasikan ke page 0 dialokasikan ke table 2, ke frame 2, page 1 dialokasikan ke frame 3 dan sebagainya. Nah, pengalokasian ini harus dicatat di dalam page table gitu. Nanti di sini juga ada valid dan invalidnya. Jadi kalau misalnya invalid berarti kayak misalnya ini nih. Untuk page 6 dan page 7 itu kan di luar jangkauan page yang ada. Nah, itu makanya kenapa dia isinya I, artinya invalid. Kalau V ini artinya valid, yaitu masih dalam jangkauan yang ada gitu. Nah, di dalam sistem paging kita juga ada memory sharing yang bertujuan untuk menghemat dari kapasitas memorinya. Jadi misalnya, jika ada 2 atau lebih proses yang memiliki kode instruksi atau data yang sama, maka bagian tersebut hanya cukup ditulis atau diletakkan sekali di dalam frame memori. Masing-masing proses mengacu ke frame yang sama pada page table. Misalnya untuk contoh yang ada di sini, ini kan untuk add 1, add 2, dan add 3 itu pengalokasiannya sama-sama di frame 3, frame 4, dan frame 6 ya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, makanya kenapa add 1 dan add 2, add 1, add 2, add 3 ini dia perlu ditulis atau perlu dimasukkan sekali aja. Kalau kalian bisa lihat di gambar ya, add 1, add 2, add 3-nya walaupun ada di 3 proses yang berbeda, di proses 1, proses 2, dan proses 3, tapi dia cuma ditulisnya sekali doang gitu. Tapi kalau misalnya data 1, data 2, dan data 3, dia masing-masing ditulis sekali untuk tiap prosesnya karena pengalokasian lokasinya itu beda. Kayak data 1 dia ada di frame 1, data 2 dia ada di frame 7, data 3 dia adanya di frame 2, makanya dia perlu ditulis satu-satu. Gimana misalnya kalau ternyata add 1, add 2, dan add 3 pada proses 2 beda sendiri, ya berarti dia ditulis lagi, dia perlu diinput lagi gitu, nggak bisa ngikutin yang ini karena dia alokasi frame-nya itu beda. Itu untuk sistem paging. Kita masuk ke alokasi tak berurut berikutnya yaitu segmentasi. Nah, segmentasi atau segmen sendiri itu kotak-kotak yang ini ya. Kotak-kotak yang ini yang ukurannya tidak sama. Inilah perbedaan mendasar dari segmentasi dan paging. Kalau paging kan ukuran kotaknya atau ukuran partisinya atau ukuran bagiannya itu sama. Kalau segmentasi itu enggak. Segmentasi memerlukan pengalamatan logika secara khusus yang memecah image proses suatu program menjadi bagian-bagian yang disebut segmen. Ini nih segmen. Pemartisian memori utama terjadi secara dinamis pada saat alokasi. Ukuran partisi disesuaikan dengan besarnya segmen program yang hendak dialokasikan. Nah, dalam proses segmentasi juga ada alokasi memorinya. Jadi image proses dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen 0, segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Pada saat image proses dialokasikan ke memori utama, segmen-segmen image proses ditempatkan pada bagian memori yang masih kosong. Informasi tersebut dicatat pada segmen tabel dari proses. Segmen tabel berisi rekaman nilai limit yang berisi panjang segmen dan nilai base. Kita langsung ke contoh aja ya. Misalnya di sini ada segmen 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di segmen 0 ini, misalnya di gambar ini, segmen 0 itu ditempatkan di sini, di interval 1400 sampai 2400. Nah, pengalokasian ini harus dicatat dalam bentuk limit dan base di segmen table. Kenapa limitnya itu 1000? Limit itu adalah pengurangan atau selisih dari batas bawah atau interval bawah dan interval atas di mana tempat suatu segmen dialokasikan. Kayak contohnya, segmen 0 kan ada di interval 1400 sampai 1200. Berarti limit atau besarnya atau selisihnya ya 1000.
Kalau base itu dia adalah batas bawah atau nilai kecil dari interval suatu segmen, suatu tempat pengalokasian segmen. Kayak segmen 0 ini kan dialokasikan di 1400 sampai 2400. Berarti batas bawah atau nilai terkecilnya 1400. Nah, ini yang jadi base. Contoh lainnya, misalnya segmen satu. Segmen satu ditempatkan di 6.300 sampai 6.700. Berarti nilai limit atau nilai besar atau nilai selisihnya ya 6.700 dikurang 6.300 yaitu 400. Nilai base-nya atau batas bawahnya atau interval terkecilnya 6.300 yaitu nilai base-nya 6.300. Begitu pula dengan segmen-segmen yang lainnya. Nah, pengalokasian ini harus dicatat di dalam segmen table. Berikutnya ada sistem proteksi memori sama fungsinya untuk melindungi dari pengaksesan secara ilegal dengan membandingkan nomor offset dari alamat logika yang diakses dengan limit segmen yang bersangkutan yang tercatat pada tabel segmen. Jika nilai offset, nah ini nilai offset yang instruksikan sama user ya, jika nilai offset dari alamat logika itu lebih besar daripada nilai limit yang ada di rekaman sini, berarti nanti akan mengaktifkan addressing error atau sinyal interrupt sama seperti proteksi memori yang sebelumnya. Jadi ketika nilai ini lebih besar daripada interval yang ada di dalam sini, yang ada di dalam rekaman tabel segmennya, nanti akan mengaktifkan addressing errornya. Tapi kalau nilainya lebih kecil, dia akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses translasi, sehingga nanti hasil proses translasi yang berupa alamat fisik itu akan disimpan di memori fisik atau di physical memory. Nah, ini juga ada memory sharing dari proses segmentasi. Konsepnya masih sama sebenarnya, sama memory sharing di proses paging. Jadi di sini misalnya ada segmen 0 yang berisi editor pada proses 1 dan segmen 0 yang berisi editor juga pada proses kedua. Ini. Dan juga ada data 1 di segmen 1 pada proses 1 dan data 2 di segmen 1 pada proses 2. Nah, si editor ini di proses 1 ataupun proses 2 dia dialokasikan ke tempat yang sama di range atau di interval yang ini. Interval berapa ini? 68348 sampai dari interval 43062 sampai 68348. Nah, ini sama pengalokasian ini dia harus dicatat ke dalam segmen tabelnya. Kenapa si editor cuma ada satu di dalam physical memory sedangkan segmennya dua? Itu karena si editor ini nilainya sama dan dia berada di segmen yang sama-sama di segmen 0. Makanya dia cuma perlu dialokasiin sekali. Nah, tempatnya tuh sama-sama di sini dengan nilai limit yang sama, yaitu sebesar 25256, juga nilai base atau batas bawahnya yang sama, yaitu sebesar 43062. Begitu pula dengan data 1 dan data 2, kenapa dia masing-masing dialokasikan, bukan di satu tempat aja, karena memang lokasi pengalokasiannya ini beda. Yang data 1 dia dialokasikan di batas bawah 68346, sedangkan data 2 dia dialokasikan pada batas bawah 90003. Itu untuk memory sharing pada proses segmentasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Selanjutnya ada memori Pentium. Diperkenalkannya memori Pentium dari arsitektur 32 bit atau mikroprosesor telah berevolusi skema manajemen yang canggih yang membangun pembelajaran dengan sistem menengah dan skala besar. Dalam banyak kasus, versi mikroprosesor lebih unggul dengan yang lebih besar karena skema tersebut dikembangkan oleh vendor perangkat keras mikroprosesor serta dapat digunakan dengan berbagai macam sistem operasi dan mereka cenderung menjadi umum. Sebagai contoh yang representatif adalah skema yang digunakan pada perangkat kelas 2 alias Pentium 2. Manajemen memori pada dasarnya itu adalah sama seperti yang digunakan oleh Intel 80386 dan 80486 prosesor. Di sini ada alamat spasi. Alamat spasi yang pertama itu adalah memory unpatched unsegment. Dia itu alamat virtual adalah sama dengan alamat fisik. Hal ini berguna misalnya dalam kompleksitas rendah high performance aplikasi controller. Nah, yang kedua itu adalah memory patch unsegmented. Yaitu memori ini dipandang sebagai ruang alamat linear patch. Perlindungan dan memori itu dilakukan melalui paging.
Ini disukai oleh beberapa sistem operasi. Misalnya Berkeley, sama Unix. Terus yang ketiga itu adalah memori unpaged atau tersegmentasi. Ini dipandang sebagai kumpulan dari ruang alamat logis. Keuntungan dari pandangan ini melalui pendekatan page adalah bahwa hal ini memberikan perlindungan ke tingkat byte tunggal jika perlu. Selanjutnya, tidak seperti paging, dia menjamin bahwa tabel terjemahan yang diperlukan atau tabel segmen yang on-chip ketika segmen tersebut dalam memori. Oleh karena itu, hasil memori tersegmentasi unpaged di waktu akses diprediksi. Nah, yang ketiga itu adalah segmented page memory. Segmented page memory itu digunakan untuk menentukan partisi memori logis tunduk pada kontrol akses. Dan paging digunakan untuk mengelola alokasi memori dalam partisi sistem operasi seperti Unix system yang mendukung pandangan ini. Unix system 5 yang mendukung pandangan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Nah, masuk ke pembahasan terakhir ada manajemen memori ARM. Nah, apa sih ARM itu? ARM adalah Advanced Research Machine didirikan pada tahun 1990 oleh sebuah perusahaan antara Akon Komputer, Apple Inc. dan FLSI Teknologi. Nah, ARM ini kemudian ganti nama menjadi ARM Holdings ketika terjun di bursa saham pada tahun 1998 dan berkantor di Cambridge, Inggris. Nah, proyek akun list mesin ini dimulai pada Oktober 1993. FLSI Teknologi Inc. dipilih sebagai mitra dalam memproduksi chip silikon, di mana sebelumnya memproduksi ROM dan custom chip sebelumnya. Proses desain dipimpin oleh Wilson dan Fulber dengan tujuan utama latensi rendah pada penanganan input-output. FLSI ini memproduksi chip ARM pertama kali pada 26 April 1985 yang berhasil bekerja dan dikenal sebagai ARM-1 dan disusul ARM-2 di tahun selanjutnya. ARM Holdings kini dipimpin oleh Warren S. sebagai CEO. Nah, kemudian S ini pensiun pertanggal 1 Juli 2013, sekarang diganti oleh Simon Senegars. Nah, ARM atau Virtual Memory Address Translation. Ini ada urutan-urutannya. Yang pertama ada second level tabel. Pemegang terjemahan halaman besar dan kecil. Ini urutan yang paling bawah. Ada first level table. Gelar terjemahan dari bagian dan supersection. Serta pointer ke tingkat kedua tabel. Yang ketiga ada small page. Terdiri dari 4 kilobyte. Blok utama memori. Yang keempat ada large page. Terdiri dari 64 kilobyte. Blok memori utama. Session terdiri dari 1 megabyte blok memori utama, dan yang terakhir ada super session terdiri dari 16 megabyte blok memori utama. Jadi super session ini dia paling besar atau paling tinggi urutannya. Dan yang kalau paling kecil, yang paling urutan paling bawah itu ada second level table. Nah, di sini ada penjelasan yang sebelumnya, ada bagian yang super session didukung untuk memungkinkan pemetaan wilayah besar memori sementara hanya menggunakan satu entry dalam TLB. Mekanisme akses kontrol tambahan diperpanjang dalam halaman kecil untuk subpage 1 kilobyte dan halaman besar untuk 16 kilobyte subpage. Unit Memory Management atau MMU menerjemahkan alamat virtual yang dihasilkan oleh prosesor ke alamat fisik untuk mengakses memori utama dan juga berasal dan memeriksa izin akses. Nah, terjemahan terjadi sebagai akibat dari mis-TLB. Dan mulai dengan mengambil tingkat pertama. Sebuah mengakses seksi dipetakan hanya membutuhkan tingkat pertama mengambil, sedangkan mengakses halaman dipetakan juga membutuhkan tingkat kedua page. Sebuah prosedur dua halaman pencarian yang serupa digunakan untuk halaman yang besar. Untuk bagian yang supersession, hanya halaman L1 tabel lookup diperlukan. Nah, ini ada akses kontrol. AP bit kontrol akses dalam setiap akses entry, tabel kontrol ke wilayah memori dengan suatu wilayah tertentu, proses memori A dapat ditunjuk sebagai tidak ada akses, read only atau membaca menulis. Selanjutnya,
Wilayah ini dapat ditunjuk sebagai akses istimewa saja, dicadangkan untuk digunakan oleh OS dan bukan oleh aplikasi. ARM juga memperkerjakan konsep dari sebuah domain, yang merupakan kumpulan bagian dan atau halaman yang memiliki izin akses tertentu. Mendukung arsitektur ARM 16 domain. Nah, fitur domain ini memungkinkan beberapa proses untuk menggunakan tabel terjemahan yang sama, tetap menjaga beberapa perlindungan dari satu sama lain. Setiap entry tabel halaman dan masuk disk berisi field yang menentukan entry yang domain yang masuk sebuah medan 2 bit dalam akses kontrol domain. Mengontrol akses ke setiap domain. Setiap bidang memungkinkan akses ke seluruh domain akan diaktifkan dan dinonaktifkan dengan sangat cepat, sehingga daerah seluruh memori mau dapat ditukarkan dalam dan dikeluarkan dari memori virtual yang sangat efisien. Nah, sini kan kita sebelumnya udah bahas tentang domain-domain. Nah, domain ini ada dua jenis. Ada clients, yang pertama pengguna domain, mengeksekusi program dan data akses, yang harus memperhatikan hak akses dari bagi individu atau halaman yang membentuk domain tersebut. Itu bagian dari clients. Nah, yang kedua ada managers, dia sebagai mengontrol perilaku dari domain, bagian saat ini dan halaman dalam domain dan akses domain, dan memotong hak akses untuk entry tabel dalam domain tersebut. Itu dari jenis managers. Nah, salah satu program dapat menjadi klien dari beberapa domain dan manager dari beberapa domain lainnya, dan tidak memiliki akses ke domain yang tersisa. Hal ini memungkinkan perlindungan memori yang sangat fleksibel untuk program yang mengakses sumber daya memori yang berbeda. Nah, selanjutnya sini kami akan menampilkan video tentang memori. Halo, saya Ferdian dan kini saya akan menjelaskan materi manajemen memori. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan komponen yang satu ini. Memori merupakan salah satu komponen penting di dalam sebuah komputer. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan memori? Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori sebagai pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Proses dasar, register, cache memory, main memory, dan secondary memory. Register, sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor. Contoh memori register yaitu DAR atau instruction register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. AX, BX, CX, DX, dan lainnya untuk menampung data dan informasi. Kapasitas memori register sangat terbatas karena agar ukuran chip prosesor tetap kecil. Itulah sebabnya diperlukan memori utama. Memori utama. Pada umumnya memori utama dapat diakses secara random maupun volatil. Namun, sayangnya kecepatan transfer dari data memori utama ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Memori cache. Untuk mengatasi perbedaan kecepatan, digunakan teknik caching untuk memori utama dengan menggunakan memori cache. Umumnya berada di dalam prosesor. Kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama. Kecepatan transfer mengikuti clock prosesor dan bekerja sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi di memori utama. Memori sekunder umumnya berupa disk dan bersifat non-volatil. Contoh dari memori sekunder ini yaitu ada HDD, CD, DVD, SSD, dan lainnya. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Untuk mengatasi kekurangan tepat pada ruang memori utama, maka dilakukanlah teknik virtual memory. Tujuan pengorganisasian memori komputer yaitu meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor, mengurangi waktu nganggur atau idle prosesor, dan memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Metode pengalamatan memori mendefinisikan model alamat yang dituliskan pada kode instruksi program, mekanisme penyalinan, kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya. Sekian dan terima kasih.
Nah, sekian dari tampilan videonya. Berikut ada ayat Al-Quran yang ada surat dari Al-Imran 1000 ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang berakal. Ini ada daftar pustaka dari materi-materi kami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.